Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara Temu Peserta Uji Profisiensi Laboratorium Penguji Mineral dan Batu Bara tahun 2025. Bagaimana kita ketahui, uji profisiensi merupakan suatu kegiatan yang penting bagi laboratorium penguji untuk menunjukkan bukti kinerja dan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan dapat dipercaya. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, temu peserta uji profisiensi tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, inilah temu peserta uji profisiensi Laboratorium Penguji Mineral dan Batu Bara tahun 2025. Terima kasih. Program uji profisiensi telah melalui serangkaian tahapan pelaksanaan dan sudah dilalui oleh para peserta semuanya, dimulai dari kick-off meeting di tanggal 12 Februari 2025, pengujian sampel di laboratorium masing-masing, laporan interim putaran 1 pada tanggal 30 April 2025. Harapan kita semoga kegiatan praktek ini bisa menambah wawasan dan juga kita bisa memperkuat sinergi antar laboratorium di seluruh Indonesia. Karena staf laboratorium itu melakukan pengujian, terutama jika hasil ujinya tidak memuaskan, ayo kita uji hasilnya dibandingkan dengan laboratorium lain. Bagaimana sih perkembangan produksi CRM Indonesia yang minimal bisa dipakai secara nasional? Mungkin karena homogenisasi dan menjaga handling sheet ya, daily check-nya itu belum baik, maka mereka bilang hanya bertahan 6 bulan, Bu. Nah, ketika sampel kita udah ada data 1 dan data 2, kita cari berbeda tidakkah data 1 dengan data 2 ini? Berapa persen keberterimaan perbedaan itu? Terkait dengan hasil persentase tadi, bisa digeneralisir ke seluruh batuan atau hanya di displaynya saja? Kami menganjurkan menggunakan PT kalau memang ingin dimaksimalkan. Jadi emas di plating dengan emas, nanti hasilnya akan bias, Pak. Umumnya memang saya menggunakan plating emas, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau untuk konteks aplikasi tambang, memang dianjurkan tidak menggunakan emas, karena takutnya datanya akan jadi bias. Jadi dipastikan seluruh peserta sudah melakukan pengujian di labnya masing-masing, memastikan bahwa apakah sampel itu masih stabil atau tidak. Kita di bauksit itu ada 20 peserta, sedangkan untuk di batch 2 ada 22 peserta, inlier semua, tapi di batch 2 dia ada yang warning. Tolong perbanyak titik kurva kalibrasi. Jadi kalau kita misalnya Yang pertama titik kurva ya, Pak ya? Titik kurva kalibrasi untuk menjangkau semua level. Karena kompetensi ini bisa kita jabarkan nanti kompetensi personil, kompetensi dari metode kita sendiri, dan juga kompetensi dari alat yang kita miliki sendiri. Mengenai keabsahan hasil itu, yaitu ada yang eksternal dan ada yang internal. Dimana kalau misalkan eksternal itu, yaitu salah satunya peralatan itu harus terkalibrasi. Bisa juga bagaimana kita ukur verifikasi alatnya bagaimana dan sebagainya. Uji profisiensi kan untuk abu batu bara yaitu as fusion temperatur dan as analisis, sebagaimana tadi sudah diterangkan hasilnya untuk as analisis oleh Ibu Novadilah. Jadi tidak semua metode uji memiliki rapid dan repro. Kalau ASTM itu memang metode uji terbaik, ada rapid, ada repro. Sehingga kami akan menggunakan SDPA-nya rapid repro. Tapi ketika metode itu tidak punya rapid repro, kami akan menggunakan S bintang dari algoritma. Kita kan mengujinya ada yang menggunakan ASTM dan ISO.
membuat sampel khususnya buat GA, apakah ASTM atau ISO? Tujuan dari uji profisiensi ini untuk mengevaluasi kinerja laboratorium. Sebetulnya metodenya mau ASTM, mau ISO, mau SNI, silahkan saja. Makanya kenapa uji profisiensi kepada peserta itu dibebaskan, silahkan gunakan metode uji sesuai kebiasaan Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup ideal ya dengan setahun 2 kali. Peserta juga tidak terlalu terburu-buru untuk mengerjakan sampel, dan dari kami juga punya waktu yang cukup untuk penyiapan sampel dan pengolahan data. Uji profisiensi kita dampingi dengan sampel dan kita lakukan ini dengan 3 orang berbeda. Hasil CRM-nya paling mendekati dengan nilai sertifikatnya. Poin kedua adalah melaksanakan. Insya Allah dengan melaksanakan tadi akan dihasilkan suatu data analisis sesuai kondisi yang ada di dalam produk tadi dan juga sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Apakah ada standar khusus atau misalkan dari alatnya itu spesifikasi berapa gram yang harus dilakukan sieving test? Kondisinya adalah tidak terlalu penuh, setengah dari test sieve-nya, lebih sedikit karena kalau kita membicarakan berat kan setiap sampel itu beda-beda densitas ya Pak ya. Jadi kita sulit untuk menentukan.